Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Seperti biasa, kegiatan perkuliahan kita hari ini adalah diskusi. Adapun materi yang kita bahas adalah asas-asas pendidikan dalam Islam. Kegiatan diskusi hari ini akan dipimpin oleh kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut. 1. Siska Husniatul Maghfirah dengan nomor induk mahasiswa 126 204 201 055. 2. Muhammad Junadilil Iman dengan nomor induk mahasiswa 126 204 202 109. Yang A. Pengertian asas pendidikan Islam. Asas merupakan pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Langgulung mengemukakan bahwa asas-asas pendidikan dalam bahasa Arab disebut ushul al-tarbiyah atau dalam bahasa Inggris disebut Foundation of Education, yang dianggapnya sebagai jalan untuk memahami ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Pendidikan Islam bukan hanya untuk dunia saja atau akhirat saja, melainkan kedua-duanya harus berjalan secara seimbang tanpa mementingkan salah satu aspek yang ada. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. B. Asas-asas pokok pendidikan di Indonesia. Terdapat 3 buah asas yang akan dikaji lebih lanjut dalam paparan ini. Antara lain, 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa, didirikan pada 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem perantara dari perguruan tersebut. Asas maupun semboyan Tutwuri Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sustra Kartono atau filsuf dan ahli bahasa, yakni ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni A. Ing ngarsa sing tulodo, jika di depan menjadi contoh. B. Ing madya mangun karso, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat adalah motivasi. C. Tutwuri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan asas. Yang kedua, yakni asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah gagasan. Oleh karena itu, UNESCO atau Institute for Education UEA Hamburg menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi A. Meliputi seluruh hidup setiap individu.
B. Mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. C. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Yang ketiga, yakni asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mendapatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping penerapan yang lain seperti informasi, organisasi, dan lain-lain. Macam-macam asas-asas pendidikan Islam. Asas-asas pendidikan Islam meliputi 1. Asas agama. Dalam perspektif Al-Quran, seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk pendidikan, berada pada satu siklus, yaitu perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan. Dalam perjalanan menuju Tuhan, manusia harus melewati beberapa alam, dan salah satu di antaranya adalah alam dunia, yang merupakan tempat persinggahan manusia yang sifatnya sementara, tetapi sangat menentukan keberhasilannya dalam perjalanan menuju Tuhan. Oleh karena itu, agama memerintahkan agar manusia senantiasa mematuhi segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. 2. Asas filosofis. Asas filosofis dalam pendidikan mengandung dua hal, yaitu filsafat dan tujuan pendidikan. Filsafat menentukan dasar dan tujuan hidup yang akan dijadikan sebagai dasar, dan tujuan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh manusia yang pada tahap selanjutnya akan mencerminkan sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya. 3. Asas psikologis. Salah satu fungsi pendidikan adalah pemindahan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pendidikan berlangsung secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan memelihara identitas manusia atau masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan faktor dalam psikologi, yaitu mengajar dan belajar. 4. Asas sosial. Pendidikan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia. Aspek-aspek sosial pendidikan dapat digambarkan dengan memandang ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Asas sosial merupakan asas yang memperhatikan penciptaan suasana sosial yang dapat membangkitkan semangat kerjasama antara peserta didik, pendidik, dan masyarakat sekitarnya dalam menerima pelajaran agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, asas korelasi. Asas korelasi akan menimbulkan asosiasi dan persepsi dalam kesadaran, sekaligus membangkitkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Afala ta'qilun." Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surah Yusuf ayat 109. Ayat tersebut sekaligus menjelaskan kepada kita sebagai calon guru matematika untuk tetap selalu mempelajari ilmu Islam, agar kelak kita bisa membimbing peserta didik kita ke jalan kebenaran dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi mengenai asas-asas pendidikan dalam Islam yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya pada WhatsApp group setelah moderator membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.